sing diharamno kawin pinten itu. Ini ku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum. Kalau terangkan ini rokono tenan kalau terangno masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku pitu nggih, nasab sing diharamno kawin pinten pitu. Ini ku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Oh, masalah hukum itu cocok ra cocok rasa nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini bu ibu, ya ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponaan ya anaknya dulur lanang, anaknya dulur nopo itu niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Ini wae di rumah no. Rian Rasulullah nung di anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatal. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inta wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengen adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center ki bilang, adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to, misalnya anak Ruhin tak pe anak angkat aku. Kan keren bin Gusba di Bang bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya senang jenengan sinten, kula putrine Gusba. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas meneng dalan-dalan ya semua kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok pulau terus kuliah sebeli pacaran dia duluri dewi terus nggak rapi untuk duluri dewi untuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita itu nombong di anak angkat yang Jakarta yang antarkan tuh Pak D ya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran be adik kandungnya hasil terus kawin di anak sikoh. Pak D yang dulu ngantar ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Oh wakilnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu dulur nopo kan. Ini bahayanya ngantar anak. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu. Satu orang saya kira saya naik di anaknya sampai itu bangga, makanya Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia tetap harus ditulis silsilah keluarganya dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dia ke anak angkat berarti cah sombong satu balik non keluarga nah apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting orang me anak angkat itu alasannya kan sakit kepengen nulung orang miskin. Kalau balik rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara pulau, nak rancang niatnya gitu betul. Ini pendapat pulau.
Tapi menyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua ikhtilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti atau mikir. Orang kok sampai terus apa? Benar. Misalnya aku punya anak angkat Ruhin. Terus akhir roda kerja keluar semuanya keluar sampai anak angkat. Jadi cilik ini jadi imut orang tua wanan ini di masalah musuh. Coba yang no saya ini terus. Kan cilik kan lucu ya, keriting, lemu, putih kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Ruhin kan harus serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger, atau Nexon, atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tuku sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting pakai no wong fakir miskin atau pakai no santri, itu dapat berapa santri? 20 juta saya pakai no wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, matrunen tak ngamek, ndongak no kabeh. Kiri 20 ndongak no kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Ya iku ning Ruhin, iku wae digo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham nek kalau maksud. Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan. Gitu. Nah aku ramai anak angkat, mungkin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri bisa kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriting uang. Paham ya? Lo tenang, paham tenang tuh. Supaya mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham lah. Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomah, tak 1 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Adik kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat, tapi cara logis kadar ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia untuk mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh, soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rati anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampai nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus ditulis, saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya wong lomorong 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli sepeda motor mulai tak berhitung terus beli untuk selalu 1 juta tak sedih loh padahal semua tak kena fakir miskin 1 juta cukup saluran kan ya sehingga sampai tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Faham ya, terus pulau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kamu ini. Nah soal kue khawatir pun orang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane wong nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong. Soalnya kalau aku mbek Mustafa tua jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jutru kayak apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lumane atau karena sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kita nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi ya jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap kula. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis mumblus warga syaratnya ngalim ya abot sugih terus kadung ora sugih paling mungkin ya semarat karena sudah
bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu, saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi, tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi, kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin, bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang gak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kalau itu anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang ngegengin yang mall. Nggak nodonya tenan. Itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar, karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja, itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan ganteng. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namun Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan. Ganteng putih, ganteng mumputune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sebenarnya Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Zaid itu Rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol, mergo anaknya anak angkate. Putu sangka anak angkat. Di pangku sampai sahabat itu cara sahabat itu wong Jawa nak ngenyek Nabi jah mangku gula kopi perkara ada sisi sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel sebenarnya cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anak ayo wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi betul cici cara Jawa Sayyidah Aisyah buaya anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng gak gelem lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe sampai Aisyah iku iri tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya jadi artinya gini jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang tapi jangan menggantikan nasab jangan menggantikan nasab malah disebut Quran ud'uhum li abaihim wa aqsatu ittaqwa fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya nanti terjadi ikhtilatil apa ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak tunggu hukumnya gitu. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya munikobil itu nikah hawa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya, sudah jadi mahram bil musyawarah, namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS. Gawe kemenak, gawe depan. Dia wis tua, maksudnya orang tua banget ya, pokoknya duduk. Karena dia sugih, neng desa PNS juga sugih, ngelamar cawe itu. Isi batu di bapak, ngelamar cawe itu, ya namanya ngelamar cawe itu semua tuh ibu rondo. Baru roh ibu itu aju, dibadui, terus spontan meninggal. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Jika jenengan terus putih bu, betul sampai anak jenengan, ibu ya dan film ibu itu ibu itu gelem, padahal posisi roda apa lamar anak, ibu itu gelem, jadi bapak ugitan ya. Barang itu takut bapak, lu kok piye sini bong, lamar anak ikut ibu, wong iku kang kancane bapak, ibu itu. Barang wis kasih untuk ibu terus dipertimbangkan jadi sampean kan rondo anakmu ke perawan payune gampang penting ibu melakukan terus rapi sama ibunya
Nah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dek ini sorabi anaknya. Nak urung dijima, paham ya? Nak urung apa? Dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibu dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi orang saya mengkake, terus nak diabung terus dipegat kerabi anak itu, tapi boy terangkel, geneman kok kono. Tapi pokoknya syaratnya haram itu ngenteni dijima anak ibu be anaknya. Tapi nak anak ibu rabi sekedar akad boy wes haram. Tapi jadi kancaku lo pangeran gue pinter guys. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis boy haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya gangguannya Thomas misalnya kayak serabi bek bojomu seneng boe kemungkinannya kan kecil, mereka wis tua kan, ya kelainan bareng. Nah sampean roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri, terus ditambah ke 3 yaitu roto. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, terus wa ummahatukumul lati ardhanakum, terus wa akhwatukum minar rumah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponaannya pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun apa sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel Usama sampai Hasan nak jejer Usama sampai sahabat kecuali gula nopo. Kudu angker Nabi angker jamaah digendong. Hasan jeneng Hasan be Usama nopo digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Sampai ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ya hukum li abayim wa kesatu indah. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Wong kudu bangga be bapak iku kudu bangga. Jangan cek kritik ora di duit, wong kudu tetap nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi istilah apa? Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya jenenge mahram, orang yang enggak boleh di. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakan ora batal, demek situ tadi bulik bude tidak batal, tapi sholat saling bulik bude tidak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong ora oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut apa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong gak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara nih. Wong ajnabiyah. Kalau oleh yang jadi duit ada bujur roh ya oleh ngomong liya wae Pak. Tapi napa kowe wong kok keloni kalau jadi tetep itu ada. Tapi wong saiki salah apa? Bojo sadure anak. Lalu kan bapak nak ngajari kula kan. Kowe kudu luwih anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini kula terusno tapi anak baru udah siap. Bojo kula siap betina tak didik kejegemen lan aku hukum Allah be Rasul dosa gak bener. Ana gertukaran be anak kula siap-siap kalah.
paling kadar bapak yo belok anaknya. Ya, misalnya aku belok, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku, rugimu aku tuh anakmu, kau itu egois. Nah, lu coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak itu dibela, aku nanti dibela. Memangnya anak saya anak sopo? Bukan anaknya dia juga, itu nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian, saya cilik nak habis harus buat joding kecemplung sabun kecemplung joding aja sebujung kamu. Ya tapi kecemplung sabun malah joding wangi. Biasa ya. Sekutu dikuras ini aku sih nguras, tak jadi gitu. Jelas orang salah. Jelas orang salah. Salah dia nyolong, itu salah. Kosong itu kurang salah. Jangan piring itu salah, menjadi piring jajal kau sih agak pecah. Jadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh nih di. Ya kan tidak ada aneh. Ya biasa ya lah piring itu.